Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Noviara Kastiawati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bumi dan alam semesta. Sebelum dilanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui penjelasan bumi secara luas? Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Bumi merupakan planet urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bisa diartikan bahwa bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Karena sejauh ini belum ada planet yang mendukung tanda-tanda kehidupan selain bumi. Dan bumi biasa kita sebut dengan planet biru. Selanjutnya, ada beberapa teori yang mengatakan terbentuknya tata surya. Yang pertama itu ada teori Big Bang atau ledakan besar. Nah, teori ini dicetuskan pertama kali oleh seorang kosmolog asal Belgia yang bernama A.B. Georges Lemaitre, yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom yang sangat padat dan panas yang kemudian mengembang dan akhirnya meledak sekitar 13.700 juta tahun yang lalu, yang kemudian membentuk seluruh materi-materi alam semesta dan berkembang sampai saat ini. Nah, teori Big Bang ini sangat dipercayai oleh beberapa ilmuwan karena penjelasannya sangat luas dan masuk akal serta akurat seperti itu. Dan yang kedua, ada teori nebula yang dicetuskan oleh Immanuel Kant yang menganggap bahwa tata surya berasal dari gas atau kabut tipis. Nah, Immanuel Kant ini mengatakan awalnya kabut tipis itu berputar sangat kuat dan mulai terjadinya pemadatan di bagian tengah-tengah. Nah, di bagian tengah itu mulailah terbentuknya matahari dan disusul di pinggirnya matahari itu mulailah terbentuknya planet-planet yang lainnya. Dan planet-planet itu terus berputar-berputar sehingga membentuk orbit dan mengelilingi matahari. Dan terjadilah tata surya. Yang ketiga ada teori planetesimal yang mengatakan bahwa awalnya ada sebuah bintang yang melintas mendekati matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bintang ini memiliki daya tarik yang sangat besar sehingga menimbulkan pasang di bagian gas panas matahari. Dan akibatnya massa gas itu terlempar dari matahari dan mulai mengorbit, dan ketika massa gas itu mulai mendingin menjadi cairan, lama-kelamaan memadat dan akhirnya massa gas itu berbentuk planet-planet yang sekarang. Dan yang keempat ada teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini mengatakan bahwa awalnya ada sebuah bintang raksasa yang mendekati matahari dan terjadinya pasang surut matahari yang pada saat itu masih berupa gas. Nah, saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang dihasilkan oleh daya tarik bintang tersebut. Nah, gelombang tersebut akan berbentuk lidah pijar yang lama-kelamaan mengalami perapatan gas sehingga terpecah menjadi planet-planet yang sekarang seperti itu. Dan yang terakhir ada teori awan debu yang mengatakan bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas gas dan debu. Nah, ketidakteraturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena adanya gaya tarik menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur. Sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Nah, inti cakram yang menggelembung ini menjadi matahari, sedangkan bagian pinggirnya berubah menjadi planet-planet yang sekarang. Selanjutnya ada perkembangan bentuk muka bumi. Nah, pasti banyak di sini teman-teman yang sempat bertanya-tanya bagaimana terjadinya bumi dan kenapa bisa adanya kehidupan di bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa poin terpenting. Nah, pada awalnya itu bumi masih berbentuk bola pijar yang sangat panas, yang saat itu suhu permukaannya mencapai 4000 derajat Celcius dan tentu saja saat itu belum ada kehidupan. Nah, namun dalam jangka waktu juta tahun yang lalu akibat adanya perputaran dan adanya gas yang menyelubungi bumi, akhirnya suhu panas yang di bumi mulai menguap dan
berangsur-angsur bumi menjadi dingin. Nah, akibat proses pendinginan ini, inti luar bumi mulai membeku dan membentuk kerak bumi atau kulit bumi yang biasa kita sebut litosfer. Namun, bagian dalam planet bumi masih keadaannya masih panas dan berpijar sampai saat ini. Nah, itu jadi perkembangan bentuk muka bumi sampai sekarang. Selanjutnya ada struktur lapisan kulit bumi. Nah, yang pertama itu ada lapisan kerak bumi. Nah, lapisan kerak bumi ini memiliki ketebalan kira-kira sekitar 70 km dan merupakan lapisan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang terdiri atas batuan basa dan batuan masam. Dan yang kedua ada lapisan mantel. Nah, lapisan mantel ini terletak di bawah lapisan kerak bumi. Nah, lapisan mantel ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan terdiri atas material cair, kental, dan berpijar yang suhu permukaannya mencapai 3.000 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada inti bumi. Nah, lapisan inti bumi ini merupakan lapisan yang paling dalam dan dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan inti bumi luar dan lapisan inti bumi dalam. Nah, lapisan inti bumi luar ini memiliki ketebalan sekitar 2.000 km dan memiliki kedalaman sekitar 2.900 sampai 5.100 km yang terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 Celcius. Dan yang terakhir ada inti bumi dalam. Nah, inti bumi dalam ini merupakan pusat bumi yang berbentuk bola dengan diameter kira-kira 2.700 km dan kedalamannya 5.100 sampai 6.371 km. Nah, inti dalam ini terdiri atas besi padat dan nikel yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini pembahasannya dicukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.